Pernahkah kalian membayangkan, lahir ke dunia ini, tapi orang yang paling kita harapkan justru pergi meninggalkan kita? Ini adalah kisah tentang seorang anak kecil yang tumbuh tanpa pelukan ibunya, tapi tetap berusaha menemukan arti cinta yang sebenarnya. Tulis komentar di bawah ya. Kami senang membaca setiap kata dari kalian. Malam itu, langit seperti enggan bernafas. Awan kelam menggantung berat, menutup bintang-bintang yang biasanya setia menemani bumi. Angin berhembus malas, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan dinginnya udara kota kecil itu. Di antara kegelapan, ada suara kecil yang hampir luput dari pendengaran manusia. Tangisan lirih, penuh ketakutan, memecah sunyi malam. Di sudut sebuah gang sempit, tak jauh dari tumpukan kardus bekas dan kaleng-kaleng karatan, tergeletak sebuah tubuh mungil yang dibalut dengan kain lusuh. Bayi itu, mungil, rapuh, tak berdaya, menangis serak, seolah memanggil seseorang yang tidak pernah datang. Tubuhnya menggigil hebat, wajah kecilnya memerah, dan jemarinya yang kurus mencengkram udara kosong dengan sia-sia. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada belayan lembut. Yang ada hanya dingin yang menusuk tulang, dan kegelapan yang menelan suara tangisannya. Dunia yang pertama kali menyambutnya adalah kesepian. Kenapa aku sendiri? Seakan begitu yang ingin ia sampaikan lewat isak tangis kecilnya, yang terus mengalir sepanjang malam. Tak jauh dari sana, seorang wanita tua berjalan tergesa. Mantel tipis yang dikenakannya berkibar ditiup angin. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai buruh cuci piring di sebuah warung kecil. Wajahnya lelah, langkahnya berat, tapi telinganya cukup tajam untuk menangkap suara asing itu. Ia berhenti, memasang telinga, lalu berbalik ke arah gang gelap itu. Hatinya berdebar keras. Ada sesuatu dalam tangisan itu, sesuatu yang membuatnya tidak bisa beranjak. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, mengarungi genangan air kotor yang memenuhi jalanan. Saat matanya menatap sosok kecil itu, tubuhnya membeku. Astaga! Ya Allah! Gumamnya, suaranya tercekat. Ia berlari kecil, berjongkok, dan dengan tangan bergetar, menyentuh bayi itu. Kulit bayi itu sedingin es. Siapa yang tega? Siapa yang sekejam ini? Bisiknya sambil mengangkat tubuh mungil itu ke pelukannya. Bayi itu langsung mendekap dada wanita itu dengan lemah, seolah menemukan setitik hangat di tengah dunia yang beku. Air mata mengalir di pipi keriput wanita itu, membasahi kepala bayi yang kini terisak pelan di pelukannya. Wanita itu adalah Bu Marni, seorang perempuan sederhana yang hidup di rumah reot pinggiran kota, bersebelahan dengan sungai kecil yang hampir mati. Sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu, Bu Marni menjalani hari-harinya sendirian. Ia pernah bermimpi memiliki anak, tapi takdir berkata lain. Rahimnya yang rapuh tak mampu memberinya keturunan. Kesepian sudah menjadi teman lamanya. Tapi malam itu, saat mendekap bayi tak berdosa ini, hatinya terasa aneh. Seperti ada ruang kosong dalam dirinya yang perlahan mulai terisi. Tanpa banyak berpikir, tanpa memikirkan apa kata orang, Bu Marni membalut tubuh bayi itu lebih rapat, lalu membawanya pulang melewati lorong-lorong basah. Sepanjang jalan, ia terus berbisik, berusaha menenangkan makhluk kecil yang kini bergantung padanya. Sah, jangan takut, nak, kamu tidak sendiri lagi. Sekarang kamu bersama Mak. Ucap Bu Marni, suaranya lembut namun bergetar menahan haru. Di bawah gerimis tipis yang mulai turun, dua jiwa kesepian itu menemukan satu sama lain, tanpa janji, tanpa syarat, hanya rasa-rasa ingin saling menjaga. Sampai di rumah, Bu Marni buru-buru menyalakan kompor minyak kecil yang hampir kehabisan bahan bakar. Ia memanaskan air, merendam kain-kain bersih yang ia punya, lalu mengelap tubuh kecil itu perlahan.
Luka-luka lecet di kulit bayi itu membuat Bu Marni menahan napas berkali-kali. "Anakku, kamu sudah banyak menderita, ya?" katanya sambil membelai pelan kepala bayi itu. Setelah membersihkan dan membedaki tubuh mungil itu sebisanya, Bu Marni membungkusnya dengan selimut tipis, satu-satunya yang ia punya, lalu mendekapnya dekat ke dada. Di tengah rumah yang dindingnya penuh lubang, dengan atap bocor yang mengalirkan tetesan air di beberapa sudut, bayi itu akhirnya tidur dengan nafas berat tapi tenang. Malam itu, di bawah atap reot dan suara hujan yang menitik tanpa irama, lahir sebuah ikatan. Bukan dari darah, bukan dari janin, tapi dari luka yang saling mengerti. Luka Bu Marni yang sunyi bertemu dengan luka bayi kecil yang terbuang. "Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu anakku. Nak, anakku." Bisik Bu Marni sebelum akhirnya tertidur sambil memeluk bayi itu erat-erat. Keesokan paginya, langit tampak sedikit lebih cerah, meski hawa dingin masih menusuk tulang. Bu Marni bangun lebih awal. Ia menatap bayi di pelukannya, yang kini tertidur dengan wajah damai. Ada senyum kecil di bibir keriputnya. Dengan tangan gemetar, ia mencari-cari nama yang pantas. Nama yang membawa harapan. Setelah berpikir cukup lama, ia memutuskan. "Rafa, kamu akan kupanggil Rafa," ucapnya pelan. Artinya kebaikan. "Semoga hidupmu kelak penuh kebaikan, Nak." Hari itu, Bu Marni keluar rumah dengan Rafa dalam gendongannya. Ia berjalan ke pasar, bekerja seperti biasa, tapi kali ini dengan semangat baru. Para pedagang lain menatap heran, bertanya-tanya, tapi Bu Marni hanya menjawab sambil tersenyum. "Ini anakku, anugerah dari Tuhan." Mungkin bagi dunia, Rafa hanyalah bayi tanpa nama, anak tanpa orang tua, beban tambahan di pundak renta seorang wanita miskin. Tapi bagi Bu Marni, Rafa adalah jawaban dari doa panjang yang dulu pernah ia panjatkan di malam-malam sunyi. Rafa adalah alasan baru untuk bangun setiap pagi, untuk terus bertahan hidup, meski dunia terasa berat. Bayi itu telah menjadi bagian dari jiwanya. Hari-hari bergulir cepat. Waktu mengalir, membawa Rafa tumbuh dari sekadar bayi mungil menjadi bocah kecil yang lincah dan cerdas. Meski tubuhnya kurus, matanya bersinar penuh semangat. Setiap pagi, saat matahari masih malu-malu mengintip dari balik atap bocor, Bu Marni menggandeng tangan Rafa menuju pasar. Di sana, di antara aroma bawang merah, tanah basah, dan teriakan pedagang yang bersaing menawarkan dagangan mereka, Rafa belajar tentang kerasnya hidup. "Mak, kenapa kita harus kerja tiap hari? Teman-teman Rafa bisa main di lapangan?" tanya Rafa suatu siang. Wajah kecilnya dibasahi keringat. Bu Marni berhenti sejenak, mengusap peluh di dahi Rafa dengan sudut kerudung lusuhnya. "Karena, Nak, dalam hidup ini, tidak semua orang dapat hadiah cuma-cuma. Kita harus berusaha, biar tetap bisa makan, biar tetap kuat." Jawabnya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Rafa mengangguk perlahan. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi ada sesuatu dalam suara ibunya yang membuatnya percaya. Percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh orang-orang kecil seperti mereka. Dan sejak hari itu, Rafa tidak pernah lagi mengeluh. Ia belajar menghitung uang, belajar menawar harga, bahkan belajar tersenyum kepada pembeli. Meski kakinya pegal, perutnya lapar, dan hatinya kadang ingin menangis. Suatu sore, setelah lelah membantu ibunya mendorong gerobak tua kembali ke rumah, Rafa duduk di lantai tanah sambil memandangi Bu Marni yang sibuk merapikan sisa-sisa sayuran. Dengan mata berbinar, Rafa berkata, "Mak, nanti Rafa besar mau jadi orang kaya. Rafa mau Mak punya rumah gede, gak bocor lagi, dan Mak bisa tidur enak tanpa takut kehujanan." Bu Marni tertawa kecil. Suaranya parau tapi hangat.
Ia mendekat, membelai rambut Rafa yang basah oleh keringat. "Mak gak butuh rumah besar, Nak. Mak cuma mau lihat kamu tumbuh jadi anak baik. Itu aja cukup buat Mak." Tapi di dalam hatinya, Bu Marni menangis. Ia tahu dunia ini keras, kadang terlalu kejam untuk anak-anak polos seperti Rafa. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa melindungi Rafa selamanya. Ia hanya bisa membekali anak itu dengan cinta, doa, dan ajaran sederhana, bahwa menjadi baik adalah kemenangan sejati dalam hidup. Malam itu, saat Rafa sudah terlelap, Bu Marni duduk termenung di samping ranjang reot. Ia menatap wajah kecil itu lama sekali, seolah ingin menghafal setiap lekuk wajahnya. "Tuhan, tolong jaga dia. Kalau aku gak sempat melihat dia sukses, tolong tetap bimbing dia," bisiknya dalam hati. Namun, takdir memang suka menguji orang-orang yang paling rapuh. Saat Rafa berusia 10 tahun, Bu Marni mulai sering batuk keras di malam hari. Awalnya ia mengabaikannya. "Cuma masuk angin," katanya. Tapi hari demi hari, tubuhnya semakin lemah. Tangan yang dulu kuat mendorong gerobak, kini gemetar hanya untuk mengangkat keranjang sayur kecil. Suatu pagi, saat mereka hendak ke pasar, tubuh Bu Marni limbung. Ia jatuh tersungkur di depan pintu rumah. Wajahnya pucat pasi. "Mak, Mak kenapa?" teriak Rafa panik, memegang bahu ibunya yang berat. Dengan sisa tenaga, Bu Marni berusaha tersenyum. "Mak cuma capek. Nak, kamu duluan ke pasar ya. Biar Mak istirahat sebentar," katanya lirih. Sejak hari itu, Rafa resmi mengambil alih pekerjaan ibunya. Anak kecil itu mendorong gerobak yang hampir setinggi tubuhnya sendiri. Ia menjajakan sayuran dengan suara serak, melawan tatapan iba bahkan hinaan dari orang-orang dewasa. Tapi Rafa tidak peduli. Setiap recehan yang ia kumpulkan adalah nyawa bagi Bu Marni. Setiap sen yang ia bawa pulang adalah doa agar ibunya bisa bertahan sehari lagi, seminggu lagi, mungkin setahun lagi. "Aku kuat. Aku harus kuat. Demi Mak." Begitu mantra yang Rafa bisikan pada dirinya sendiri, setiap kali rasa lelah dan sakit hampir mengalahkannya. Hari-hari berlalu dalam perjuangan yang diam-diam. Kadang hujan deras membasahi Rafa di tengah jalan. Kadang panas terik membuat kulitnya melepuh. Tapi di setiap helaan napasnya, ada satu tujuan, melihat Bu Marni tersenyum. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras, Rafa berlari pulang dari pasar, membawa sekeranjang kecil uang receh yang ia kumpulkan. Pakaian tipisnya basah kuyup, tubuhnya gemetar kedinginan. Sampai di rumah, ia menemukan Bu Marni berbaring lemah di dipan kayu, batuk-batuk hebat. Tanpa ragu, Rafa mendekap tubuh ibunya, menghangatkannya dengan tubuh kecilnya sendiri. "Mak, sabar ya. Rafa udah bawa uang. Besok kita bisa beli obat," katanya, mencoba tegar meski suaranya bergetar. Bu Marni menggenggam tangan Rafa erat-erat. Matanya berkaca-kaca. "Nak, kalau nanti Mak pergi, jangan pernah merasa sendiri ya. Ingat, cinta Mak ada di hatimu, selamanya," ucapnya pelan, seolah membisikkan pesan terakhirnya. "Mak jangan ngomong kayak gitu. Mak harus sembuh. Rafa masih butuh Mak." Rafa menangis keras, memeluk ibunya erat-erat, seolah bisa mencegah maut hanya dengan pelukan. Tapi keajaiban tidak selalu datang pada mereka yang berharap. Beberapa minggu kemudian, di pagi yang kelabu, Bu Marni mengembuskan napas terakhirnya. Tanpa jeritan, tanpa keluhan, hanya keheningan yang menyelimuti rumah kecil mereka. Rafa duduk membatu di samping jasad ibunya. Matanya kosong, air matanya kering. Seolah seluruh dunia berhenti berputar. Pemakaman Bu Marni berlangsung sederhana. Hanya beberapa tetangga yang datang, menunduk diam,
Mungkin merasa bersalah karena dulu sering memandang rendah wanita itu. Rafa berdiri sendirian di depan makam ibunya. Tangan kecilnya menggenggam erat setangkai bunga liar yang ia petik di jalan. "Mak, Rafa janji, Rafa akan baik-baik aja. Rafa akan terus kuat supaya Mak gak khawatir dari surga," bisiknya sambil menaruh bunga itu di atas tanah merah yang masih basah. Hujan gerimis turun, seolah langit ikut menangisi kepergian seorang ibu yang pernah menyelamatkan jiwa kecil yang dibuang. Hari itu, Rafa mengerti satu hal, dunia ini mungkin kejam. Tapi cinta yang pernah ia rasakan, akan selalu hidup di dalam dirinya. Menjadi pelita, menjadi kekuatan. Hari-hari setelah kepergian Bu Marni terasa seperti jurang tanpa dasar bagi Rafa. Rumah kecil mereka menjadi sunyi, kosong dari suara batuk pelan atau panggilan lembut yang biasanya menenangkan hatinya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada kenangan. Mangkok pecah di dapur, baju lusuh Bu Marni yang tergantung di sudut, kasur tipis tempat dulu ia sering tidur di pangkuan ibunya. Malam-malam Rafa lewati dengan memeluk bantal tipis yang masih berbau tubuh ibunya, berharap bau itu tidak segera menguap dimakan waktu. "Mak, aku kangen. Aku benar-benar kangen," bisiknya suatu malam, sebelum akhirnya terisak dalam diam. Tidak ada jawaban, tidak ada tangan yang mengusap rambutnya, hanya suara tikus berlari kecil di atas plafon lapuk. Tapi Rafa berusaha bertahan. Ia mengingat janji yang ia buat di makam Bu Marni, menjadi kuat, walaupun hatinya hancur berkeping-keping. Setiap pagi, ia tetap bangun, membersihkan rumah, lalu membawa gerobak kecil peninggalan Bu Marni ke pasar. Anak kecil itu, tanpa sadar, mulai menjalani hidup seperti ibunya, melawan dunia dengan keberanian yang lebih besar dari tubuhnya yang kecil. Tak semua orang di sekitarnya bersikap ramah. Beberapa pedagang menganggap Rafa hanya beban, anak yatim yang menyedihkan. Ada yang menghardiknya karena harga jualnya dianggap terlalu murah. Ada yang menipunya dalam transaksi. Tapi ada juga segelintir yang diam-diam memperhatikannya dengan rasa iba. Salah satunya adalah Pak Burhan, seorang penjual buah yang lapaknya tepat di sebelah tempat Rafa biasa menggelar dagangan. Suatu sore, saat Rafa duduk lesu menunggu pembeli, Pak Burhan menghampirinya sambil menyodorkan sepotong roti lapis. "Makan dulu, Fa. Jangan dipaksa terus kerja kalau belum makan," katanya sambil tersenyum. Rafa menunduk, menahan air mata. Dengan tangan gemetar, ia menerima roti itu dan mengucapkan terima kasih lirih. Sejak hari itu, Pak Burhan sering mengawasi Rafa diam-diam. Ia tahu betul bagaimana kerasnya dunia pasar, apalagi untuk anak seusia Rafa. Kadang, ia sengaja membiarkan Rafa membantu menata buah-buahannya, lalu menyelipkan upah kecil di kantong Rafa tanpa berkata apa-apa. Dalam dunia yang kejam itu, kebaikan sekecil apapun terasa seperti oase di padang pasir. Waktu berjalan, dan Rafa mulai dikenal banyak orang di pasar sebagai bocah kecil yang pekerja keras. Walau banyak luka tersembunyi di balik senyumnya, ia tetap bertahan. Ia tumbuh menjadi anak remaja yang berbeda dari anak seusianya. Lebih dewasa, lebih mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang keinginan, tapi tentang bertahan dan memberi. Suatu hari, saat Rafa sedang mengangkat karung berisi sayuran, seorang pria berpakaian rapi memperhatikannya dari kejauhan. Pria itu, Pak Rudi, adalah pemilik toko kelontong baru di dekat pasar. Ia tertarik melihat kegigihan Rafa yang tidak kenal lelah. "Nak, mau kerja di tokoku?" tawar Pak Rudi suatu sore, saat Rafa sedang beristirahat di pinggir jalan. Rafa menatap pria itu ragu. Sudah lama ia tidak percaya begitu saja pada orang asing. Tapi tatapan Pak Rudi hangat, tulus. Rafa mengangguk pelan. Mulai hari itu, Rafa bekerja membantu Pak Rudi di tokonya sepulang berjualan di pasar. Ia belajar banyak hal baru, menghitung stok barang,
melayani pembeli dengan sopan, bahkan sedikit-sedikit membaca nota dan buku kas kecil. Kalau kamu rajin belajar, suatu hari kamu bisa punya toko sendiri, Rafa, kata Pak Rudi sambil menepuk bahunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rafa merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, harapan. Dengan upah kecil yang ia tabung dari bekerja di toko dan berdagang, Rafa mulai menyusun mimpi-mimpinya. Ia membeli buku-buku bekas dari pasar loak, belajar membaca dan menulis dengan bantuan Pak Rudi di sela-sela waktu kerja. Kadang ia menghabiskan malam di bawah lampu minyak kecil, mengeja kata demi kata dengan suara lirih. "Mak, lihat Rafa sekarang. Rafa belajar, Rafa berusaha, persis kayak janji Rafa dulu." Gumamnya setiap kali rasa rindu mencubit hatinya terlalu keras. Suatu hari, saat membantu Pak Rudi menghitung stok barang, Rafa salah menjumlahkan harga. "Coba ulangi lagi pelan-pelan, Rafa." "Gak apa-apa salah, yang penting mau belajar," kata Pak Rudi sabar. Rafa tertawa kecil, merasa hangat di tengah kesulitan. Ia sadar, meski hidup mengajarinya lewat jalan yang penuh luka, ia tidak benar-benar sendiri. Ada tangan-tangan kecil yang muncul, menggenggamnya, menariknya keluar dari gelap. Malam-malam Rafa kini tak lagi penuh tangisan sunyi. Ada semangat baru, ada keyakinan bahwa luka masa lalu tidak harus menentukan masa depannya. Beberapa tahun berlalu, Rafa beranjak remaja. Badannya bertambah tinggi, wajahnya mulai terlihat tegas. Tapi di balik semua itu, ia tetap bocah kecil yang menyimpan luka dalam-dalam. Di usianya yang ke-17, Rafa memutuskan sesuatu yang besar. Ia ingin membuka usaha kecil sendiri. Dengan tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun, ia membeli gerobak kecil dan sedikit barang dagangan. Di hari pertamanya membuka usaha sendiri, Rafa berdiri lama di depan gerobak barunya. Tangannya bergetar, bukan karena takut gagal, tapi karena ia tahu ia tidak sendiri sampai di titik ini. "Mak, aku berhasil. Aku gak pernah lupa janji aku ke Mak," bisiknya sambil menatap langit, membiarkan air mata mengalir bebas. Gerobak kecil itu bertuliskan sederhana, "Rafa Mart, dari hati untuk hati." Setiap pelanggan yang datang, setiap senyum yang ia bagikan, adalah wujud rasa cintanya pada Bu Marni. Ia mungkin lahir dari pembuangan, tumbuh dalam kehilangan, tapi Rafa membuktikan satu hal, cinta yang tulus, sekecil apapun, bisa mengubah jalan hidup seseorang. Dan jauh di atas sana, di surga, Bu Marni pasti tersenyum bangga melihat anak kecil yang dulu ia selamatkan, kini berdiri tegar, membawa warisan cinta dalam setiap langkahnya. Rafa menjalani hari-harinya dengan gerobak kecil barunya. Meski usahanya masih sederhana, ia menjalankannya dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah toko terbesar di dunia. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Rafa sudah membersihkan gerobaknya, menata barang-barang dagangannya dengan telaten, dan mempersiapkan diri menyambut pelanggan dengan senyum tulus. Ia menghafal nama-nama pelanggannya, tahu apa yang biasa mereka beli, bahkan sesekali memberi bonus kecil untuk anak-anak yang lewat. "Pagi Bu Yani, seperti biasa ya, 1 kilo beras dan gula 1/4. Sapanya riang kepada pelanggan pertama. Bu Yani, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari situ, tersenyum ramah. "Iya, Rafa. Waduh, kamu ini rajin banget. Kayak almarhum ibumu dulu." Bu Marni pasti bangga dari atas sana, ucapnya sambil membayar belanjaannya. Setiap kali mendengar nama ibunya disebut, dada Rafa berdegup kencang. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia merasa, melalui setiap interaksi kecil ini, ia sedang meneruskan warisan cinta Bu Marni, cinta yang diajarkan dalam diam, lewat kerja keras dan ketulusan. Rafa tahu, mungkin ia belum kaya,
Tapi ia kaya akan cinta dan doa yang selalu menemani langkah kecilnya. Suatu sore, saat Rafa tengah membereskan gerobaknya, seorang pria parubaya berhenti di depannya. Pak Doni, namanya. Ia adalah pemilik toko grosir besar di kota itu, yang sering mencari pedagang kecil untuk dijadikan mitra. Pak Doni memperhatikan Rafa cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Nak, aku lihat kamu jujur dan tekun. Mau gak kalau aku ajari kamu kelola usaha lebih besar?" Rafa tertegun. Tawaran itu bagai angin segar setelah bertahun-tahun berjalan melawan badai sendirian. Tapi di sisi lain, rasa takut mengusik pikirannya. "Pak, Rafa ini cuma pedagang kecil. Gimana bisa ngurus usaha besar?" tanyanya ragu. Pak Doni tersenyum lebar. "Justru karena kamu kecil dan tahu rasanya susah, kamu akan lebih menghargai setiap proses. Aku gak butuh orang yang pintar saja, tapi orang yang punya hati." Kata-kata itu menancap dalam di hati Rafa. Ia teringat Bu Marni, yang selalu mengajarinya untuk menjadi baik sebelum menjadi apapun. Setelah berpikir panjang, Rafa mengangguk. "Saya mau belajar, Pak. Saya mau berusaha." Jawabnya mantap. Hari itu, Rafa mengambil keputusan besar, melangkah lebih jauh dari zona nyamannya, demi impian yang lebih tinggi. Di bawah bimbingan Pak Doni, Rafa belajar banyak hal baru, cara mengelola keuangan, strategi jual beli, pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan, hingga bagaimana membaca peluang di tengah persaingan. Kadang-kadang Rafa merasa kewalahan, apalagi saat harus belajar laporan keuangan atau menghitung stok dengan sistem yang rumit. Tapi setiap kali rasa putus asa menghampiri, ia selalu teringat wajah lelah Bu Marni yang tetap tersenyum, tetap berjuang hingga napas terakhir. "Mak, Rafa gak akan menyerah. Rafa janji." Ia menulis janji itu di buku catatannya, agar selalu bisa membacanya saat semangatnya mulai goyah. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan Rafa mulai melihat hasil dari kerja kerasnya. Ia berhasil memperluas usahanya, menyewa kios kecil di sudut pasar, mengganti gerobaknya dengan rak-rak kayu sederhana. Beberapa orang yang dulu mencibirnya, kini mulai menghormatinya. "Itu anak kecil yang dulu jualan di pinggir jalan, sekarang punya kios sendiri ya?" bisik seorang pedagang kepada kawannya. Rafa mendengar bisikan itu, tapi ia hanya tersenyum. Ia tidak membenci masa lalunya. Justru dari masa lalulah ia menemukan jati dirinya. Hidup mengajarinya satu pelajaran penting. Luka bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan kekuatan. Suatu hari, di tengah kesibukannya menjaga kios, seorang anak kecil mendekatinya. Bocah itu tampak kurus, pakaian compang-camping, dan memandang etalase berisi makanan ringan dengan tatapan lapar. Tanpa banyak berpikir, Rafa mengambil sebungkus roti dan menyerahkannya pada bocah itu. "Ini buat kamu. Makan yang banyak ya," katanya sambil tersenyum. Bocah itu mengangguk cepat. Matanya berbinar penuh rasa syukur. Rafa menatap punggung kecil yang berlari menjauh sambil mengingat dirinya dulu. Bocah yang pernah merasa ditinggalkan, lapar, dan sendirian di dunia ini. "Aku pernah di posisimu, Nak," bisiknya dalam hati. Sejak saat itu, Rafa bertekad menjadikan tokonya bukan hanya tempat jual beli, tapi juga tempat berbagi harapan. Ia menyediakan kotak kecil bertuliskan, "Ambil secukupnya untuk yang membutuhkan," di sudut kiosnya. Siapapun yang kelaparan tapi tidak punya uang, boleh mengambil makanan di situ tanpa harus merasa malu. Baginya, itu adalah cara kecil untuk membalas semua cinta yang pernah ia terima. Dari Bu Marni, dari Pak Rudi, dari orang-orang yang pernah percaya padanya saat dunia seolah menutup pintu. Pada hari ulang tahun Bu Marni, tanggal yang ia hafal di luar kepala, Rafa menutup kiosnya lebih awal. Ia membawa seikat bunga liar dan pergi ke makam sederhana di bukit kecil di pinggir kota.
Dengan langkah perlahan, ia duduk di samping nisan bertuliskan nama ibunya. "Mak, Rafa udah berusaha seperti janji Rafa dulu. Rafa gak jadi orang kaya raya, tapi Rafa bahagia. Mak, Rafa bisa berbagi, Rafa bisa jujur, Rafa bisa bikin orang lain tersenyum. Persis seperti yang Mak ajarin," ucapnya dengan suara bergetar. Ia meletakkan bunga itu di atas tanah, membiarkan air matanya jatuh, satu-satu, tanpa malu. Hening. Hanya desir angin yang menjawab. Tapi di dalam hatinya, Rafa tahu, cinta Bu Marni tidak pernah benar-benar pergi. Ia ada di setiap hembusan angin, di setiap langkah kakinya, di setiap senyum yang Rafa bagikan pada dunia. Dan di langit senja yang perlahan berubah jingga, Rafa merasa ada pelukan hangat yang membungkusnya. Pelukan seorang ibu yang tak pernah benar-benar meninggalkannya. Dalam hatinya, Rafa berbisik, "Terima kasih, Mak, karena pernah memilih untuk mencintaiku."